Ustaz Abdul Somad. Ya dari gay bu. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا يا أيها النبي إنا
أرسلناك شاهدا Iya, rabbit datang lagi. Ya Muhammad. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah. Maka bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang sama-sama kita hormati, Ibu Bupati Kabupaten Bima, Bapak Wakil Bupati, Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Bima, hadir pula bersama kita Bapak Sekda, Bapak Kepala Pengadilan Negeri, alim ulama, qori kita yang suaranya Masya Allah tabarakallah. Saya selama ini melihatnya hanya di YouTube saja. Malam ini Ustadz Samsuri Firdaus, betul? Yang baru saja melangsungkan pernikahan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Sahabat saya yang membawa saya berkeliling di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ustadz Zaki Abdillah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Amin. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Semua yang hadir malam ini pulang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Saya paham, saya mengerti. Bapak Ibu semua sudah sering mendengar tausiah saya, betul? Malam ini masyarakat Bima hadir cuma meyakinkan bahwa Ustaz Abdul Somad itu memang betul-betul ada di alam nyata. Mereka selama ini yang HP-nya sampai hang, sampai paket 2 giganya habis. Malam ini mereka ingin melihat bagaimana bentuk Ustaz Abdul Somad. Ternyata setelah dia lihat-lihat, lebih bagus di layar monitor daripada langsung. Malam ini kita sedang menambah umur. Man ahabba ibu satolahu fi rizqihi, siapa yang mau melimpah ruah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini kita sedang menyambung tali silaturahim insyaallah. Amin ya rabbal. Saya berangkat dari Pekanbaru jam 8 pagi sampai ke Yogyakarta, transit tidak turun. Lanjut lagi sampai ke Bali, transit 2 jam. Dari Bali delay lagi nambah 1 jam. Akhirnya terbang sampailah ke Bima. Di luar jendela alam indah cantik luar biasa. Ada gunung, ada laut, pemandangan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Begitu turun ke bawah, saya membayangkan kalau alamnya indah, ini orangnya pasti lembut baik sekali. Begitu sampai ke bawah, tangan saya ditarik-tarik. Mencintai Ustadz Abdul Somad. Kawan saya berbisik, ini efek dari susu kuda liar. Ini tandanya orang Bima sehat walafiat, fisiknya kuat. Dan ternyata kori-kori kita, orang-orang yang suaranya merdu itu kebanyakan berasal dari Bima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari mana Ustaz tahu? Contoh kori kita asli, orang Bima asli kan? Ya. Naturalisasi.
asli. Kira-kira apa rahasianya ini? Saya mau mencari-cari rahasia, tapi untuk bertanya saya segan. Tapi begitu tadi makan di rumah kediaman Bapak, di rumah kediaman Ibu Bupati Bima, baru saya menduga-duga. Tapi mungkin orangnya disiplin, tepat waktu, baik, soleh, banyak ibadah. Allah. Kita pilih salah satu dari kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Otak kurang kuat menghafal, tulisan kurang bagus, suara macam kambing ditarik, orangnya selalu terlambat datang. Maka jangan khawatir, kita dekat dari laut, tinggal terjun aja ke laut. Tidak boleh begitu Pak Ustaz, karena semua manusia ini pasti ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir malam ini dilebihkan Allah iman, Islam, dan istiqomahnya. Islam sebelumnya tidak punya kalender, makanya Nabi Muhammad SAW itu diajarkan di sekolah. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ustaz Abdul Somad lahir tahun apa? Pertanyaannya salah. Ustaz Muhammad lahir tahun berapa? Abdul Somad lahir 1977. Sekarang 2022, ya sekitar 25-20 berapa. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Zamannya pada tahun banjir. Orang yang lahir tahun lalu itu kalau susah ngingatnya pasti nanti setelah 20 tahun. Kau lahir kapan? Itu tahun Covid. Kau tahun kapan? Tahun masker. Kau tahun kapan? Tahun online. Bangsa Arab primitif, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan belum punya kalender. Nabi meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tidak ada kalender. Meninggal Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh kira-kira tanggal 1-nya dimulai kapan? Akhirnya pertama memberikan pendapat. Saya berpendapat. Pendapat kamu apa? Bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahun 1-nya adalah tahun lahir Kabupaten Bima. Milad itu artinya lahir. Jangan nanti anak kita pulang ke rumah nanya, tadi siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Dalam rangka apa? Dalam rangka milad. Milad itu artinya apa? Jangan banyak-banyak tanya, banyak tanya masuk neraka. Milad artinya lahir. Selamat hari milad. Lalu kemudian tidak setuju. Saya tidak setuju kalau kalender Islam dimulai hari milad Nabi. Kenapa? Karena saat Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, mohon maaf, yang khamar tetap minum khamar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak semuanya memuliakan, tidak semuanya menghormati. Mereka tetap melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya musyawarah diteruskan. Ada pendapat yang kedua. Saya punya pendapat. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau kalendernya dimulai dari sejak Nabi dapat wahyu? Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam Ya'lam. Enak ceramah di tempat orang nyambung. Tidak setuju. Ketika Al-Quran turun, mereka tetap mabuk, mereka tetap berzina, mereka tetap menyembah berhala. Pendapat yang kedua ditolak. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Umar bin Khattab, orang yang hartanya banyak, munafik, saat hijrahlah kelihatan. Itulah mengapa kalender kita disetujui oleh para sahabat Nabi, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dikenallah sekarang dengan nama kalender hijrah. Kira-kira jelas? Saya dulu ikut tes CPNS. S1 belajar di Al-Azhar dengan Ustaz Zaki Abdillah. S2 belajar di Maroko, belajar susah, sulit, payah, nulis
Begitu pulang pertanyaannya nggak ada terkait sama sekali dengan hadis, nggak ada terkait sekali dengan ayat Quran, nggak ada hubungan sama Islam sama sekali. Tono, Tini dan Tony jaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena sore dia kuliah, jaga di waktu malam karena pagi dia ada urusan. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama. Saya pun membaca soalnya ini, saya tahu dia mau menghabiskan waktu saya. Ini soal bagus. Cobalah buat soal-soal pertanyaan yang mengaitkan dengan agama. Ketika kita mati meninggalkan dunia, ada nilai dakwahnya. Dia tetap akan menjadi amal jariah. Salah satu contohnya adalah pertanyaan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Setuju? Setuju. Gak setuju juga gak apa-apa. Yang penting sudah. Ya Allah. Tabarakallah. Lalu kemudian kalender kita bernama dengan kalender hijrah. Mengapa dengan hijrah? Karena perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah Tabarakallah. Ada namanya Suhaib. Ini dulunya dia sebagai tangkara anak lajang yang merantau dari Rum ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bisnis, dagang, kaya, raya, nikah. Begitu dia mau ikut hijrah dengan Nabi, dia jumpai mertuanya. Mertua, ya, dan anakmu, cucuku. Aku tidak mau kau bawa anakku dan cucuku. Akhirnya dia pergi meninggalkan demi mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung kita tidak hidup di zaman itu. Betul? Banyak orang sekarang mengatakan dunia ini udah kacau Pak Ustaz, dunia ini udah rusak Pak Ustaz. Kalau ada orang ngomong begitu, kamu ngomong begitu di tahun 2020. Memangnya kalau kamu dulu diikut di zaman Nabi, udah pasti jamin ikut Nabi? Belum tentu. Boleh jadi kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Jahal sama Abu Lahab. Kita ditakdirkan Allah hidup di tahun 1443. Yang 2 malam lagi kita akan masuk ke 1400. Memandang ke kiri lautan Masya Allah Tabarakallah. Memandang ke depan jamaah melimpah ruah. Aman. Tapi ini nanti ketika direkam muncul komen-komen di YouTube, Bima tidak aman. Kenapa? Polis bawa senjata. Ini Bima aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal Bapak polisi? Satpol PP kenapa banyak sekali? Ini orang sedang jatuh cinta. Amin. Apa kata Nabi? Orang jatuh cinta itu buta dan tuli. Dia kalau sudah jatuh cinta, buta dan tuli, dikasih tahu jangan tarik tangan Ustaz Somad, dia kurus nanti copot. Dia nggak peduli. Itu kasih kita kepada TNI Polri. Sukses-sukses semuanya insya Allah. Amin. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa momen hijrah? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisah hak dengan yang batil, yang pura-pura masuk Islam, yang munafik, yang angkuh, yang sombong, yang tidak siap berjihad. Ketika hijrah itulah kelihatan mana yang Islam asli, mana yang Islam KW1, KW2, KW112. Sekarang kita tidak lagi di situ. Bima ini sebelum Indonesia merdeka, apakah orangnya tinggal di hutan, di gunung, di laut, di gua? Tidak. Dia adalah kerajaan, betul? Betul. Dia punya sultan, betul? Betul. Tapi dia cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, betul? Betul. Ustaz tahu dari mana? Makanya sebelum ceramah nanya-nanya dulu. Tadi jalan-jalan dulu ke rumah Ibu Bupati, ngeliat gambar. Ini gambar siapa? Ini gambar Sultan Bima, Ustaz. Izin Bu, boleh? Boleh. Ada fotonya dia. Mau dibawa pulang nanti ke Riau, cerita dengan anak cucu. Aku baru saja melihat gambar Sultan Bima, dan mereka itu punya kerajaan di masa lalu sebelum Indonesia merdeka. Berani mengawal orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara cinta negara dengan agama, kalau cinta agama tinggalkan negara, kalau cinta negara tinggalkan agama, ini namanya orang jahil. Kenapa? Pancasila, satu ketuhanan yang maha Esa. jadi kita tidak perlu meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk berislam, dan kita tidak perlu meninggalkan Islam untuk menjadi orang yang nasionalis. Paham? Paham. Masya Allah, enak ceramah di tempat orang yang cerdas. Lalu kemudian bagaimana dengan hijrah? Hijrah itu Masya Allah, tabarakallah, Ustadz Abdul Somad sampai hari Kamis ceramahnya malam Jumat, persis seperti peristiwa hijrah. Ini tidak direncanakan. Saya ketika diundang Ustaz Abdul Somad nanti datang ke Bima, kata Ustaz Zaki Abdillah, enggak ada saya pikirkan, karena hijrah itu hari Kamis malam Jumat, kalau gitu berangkatnya hari Kamis malam Jumat. Bertepatan, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita bertemu di Bima hari Kamis malam. Datang membawa asma Allah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran tadi, setannya sudah pada lari semuanya. Jadi kalau yang tidak sholat subuh itu bukan salah setan, tapi salah. Banyak sekarang orang menyalahkan setan. Kamu kenapa nggak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi digoda setan. Sudah dibacakan Ustadz kita tadi, setannya sudah lari semua. Kalau begitu yang salah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Kamis berkumpullah kepala suku di sebuah tempat balai pertemuan, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, Muhammad bin Abdullah bin Abdi Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay lah yang membangun tempat itu. Nabi tidak bertemu karena kakeknya yang kelima jauh di atas. Lalu kemudian dalam pertemuan itu pimpinan sidang menanyakan, agenda pertemuan kita pada hari ini, hari Kamis, kita akan membahas bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil, pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tak mau berselawat. Maka kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, salaika ya habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Lalu kemudian pada saat pertemuan itu ditanyakan oleh kepala sidangnya, siapa di antara kalian yang punya ide yang bagus, yang cerdas, yang efektif untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang satu angkat tangan. Saya punya ide. Apa ide kamu? Bagaimana kalau dia kita buang di tempat awan di sini, mau mabuk, mau menyembah berhala, mau berzina sesuka hati kita, supaya tidak ada yang mengganggu kita. Kita buang dia ke tempat yang jauh. Kata ketua sidangnya, saya tidak setuju. Kenapa? Karena kalau dia kita buang di tempat yang jauh, nanti di sana dia punya pengikut. Katanya jahiliyah bodoh itu bermusyawarah. Jadi kalau ada orang sekarang memutuskan perkara tidak musyawarah, berarti lebih jahiliyah dari jahiliyah. Ada ide yang kedua. Ada. Apa usul kamu? Bagaimana kalau dia kita masukkan ke dalam kotak, kita buat kotaknya dari kayu, kita paku, kita ikat, kita letakkan dia di samping Ka'bah, jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering, panas. Bapak Ibu tahu bagaimana panasnya kota Makkah Al-Mukarramah. Bima ini termasuk panas atau dingin? Panas. Tapi perasaan saya dingin. Ada yang bilang panas. Oh, itu berarti demam. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, bisa ke Makkah Al-Mukarramah. Amin. Itu diletakkan sendal swallow, sendal jepit di atas gurun pasir Makkah, langsung gulung jadi martabak. Saking panasnya, hancur kota Makkah.
Lalu kemudian ada yang punya usul lagi, ada yang ketiga punya usul. Apa pendapat kamu? Mudah saja, nggak usah kita antar dia di tempat yang jauh, buang-buang energi. Nggak usah kita ikat dia di dekat, capek-capek aja buat keranjang, buat kerangkeng. Lalu bagaimana? Malam-malam jam 1 malam kita utus anak muda yang paling kuat tenaganya, membawa pedang paling panjang, paling tajam, sekali cincang kepalanya putus, mati, selesai. Bagus juga ide ini. Allah. Bapak Ibu setuju? Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan dari Ismail, keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Dia adalah anak keturunan dari para nabi dan dia adalah suku termulia orang Quraisy. Kalau sampai dia mati terbunuh, maka akan hancur. Kenapa? Karena semua akan menuntut balas. Bima hebatnya nggak ada iklan. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Muncul satu orang pakai jubah, pakai sorban, jenggot dan kumisnya putih. Orang menganggap dia adalah tokoh masyarakat, padahal dia adalah setan. Isinya setan yang menyamar jadi manusia. Kata dia punya apa? Pak Ustadz, namanya Ujur. Nama kamu siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook nggak ketemu. Pas lihat ada foto, ini orangnya, tapi namanya lain. Siapa? Bram. Mohon maaf Pak Bram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan ini. Akhirnya kepala sidang Ustaz Somad iya. Siapa nama kepala sidang tadi? Umar bin Hisham. Abu Jahal, iya. Abu Bapak Jahal bodoh, Abu Jahal Pak bodoh. Orang yang bodoh kenapa otaknya cerdas? Dia kalau yang untuk dosa dia cerdas. Allah. Mana tahu nanti kita ada rapat di masjid, rapat menyambut satu Muharram. Gimana, ada ide? Ustaz siapa yang kita undang? Nggak ada ide dia. Tapi begitu ditanya, gimana kalau kita menghadirkan artis dangdut pakai rok pendek? Langsung, menurut saya, itu berarti Abu Jahal. Itu berarti yang ngajak itu saya. Nanti kalau ada yang membuli, setan yang punya paket 2 giga. Apa yang terjadi ketika itu? Ini idenya mantap. Setiap suku, satu anak muda yang paling gagah perkasa, yang lengannya paling tegap, ambil pedang paling tajam. Yang satu namanya Abdullah bin Abi Quhafah, tapi karena anaknya seorang gadis bernama Sayyidatuna Aisyah menikah dengan Nabi, anak gadis itu Bakr atau Bikr, maka Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bone haba. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanti malam Abu Bakar kita hijrah. Ini hari Kamis sidang, pas malam kita hijrah. Mengapa nanti malam ya Rasulullah? Karena nanti malam akan ada anak-anak muda yang gagah perkasa. Jam 1 malam mereka akan datang membawa pedang, akan memancung kepalaku, mencincangku. Sebelum mereka datang, kita sudah keluar nanti malam. Allah. Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? Allah. Ternyata ruang sidang itu dipasang penyadap. Allah. Oleh siapa? Intel. Yang paling berkualitas habis sholat Isya. Tidak boleh ngomong setelah sholat Isya, kecuali tablik akbar. Ini malam ini acaranya setelah Isya kan? Kok boleh? Karena pengajian. Aslinya nggak boleh. Makanya di pondok-pondok pesantren tahfiz Quran, habis sholat Isya tidur, mudah bangun jam 2 malam. Tidur Nabi nggak lama-lama. Nabi itu tidurnya sedikit. Beda dengan Abdul Somad, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Naik pesawat tidur. Buka kaca, lihat masih di awan, tutup lagi, tutup lagi. Sampai di hotel tidur. Lalu kemudian tidur itu paling bagus kalau Isya jam 8,
9, 10, 11, 12, 1. Bangun malam jam 1 dia pergi ke Masjidil Haram salat tahajud. Kenapa sholat di samping Ka'bah mesti malam? Karena kalau siang banyak orang kafir musyrik jahiliyah mencekik lehernya, menyungkup kepalanya. Jadi kalau ada dekat rumah kita ada orang nggak pernah ke masjid, jangan suudzon. Allah. Ya man asra bikal muhaiminu laila. Allah. Ada beberapa orang perempuan saya lihat di tepi pantai, tapi tidak banyak. Mungkin mereka sedang halangan semua. Allah. Itulah hebatnya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam itu dia keluar dari rumah. Begitu Nabi keluar dari rumah, bangun dia jam 1 malam, dia keluar dari rumah, anak-anak muda sudah siap mau masuk ke dalam, mau mencincang kepalanya. Nabi membuka, itulah ayat yang selalu kita baca setiap malam. Min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. yang selalu ibu baca kan? Waj'alna min baini, hijrah lihat oleh anak muda, jangan dipakai saat razia lalu lintas. Allah. Gara-gara dengar ceramah Ustaz, besok begitu nampak razia langsung waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ceramah juga. Kau pikir kau aja yang baca Yasin? Allahu Akbar. Jadi kenapa kita disuruh tiap malam baca Yasin? Kalau malam Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, sore Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya pencerahan ma bainal jumu'ataini, antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang. Allah. Tapi surat Al-Kahfi